Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama Mbah Tuyul. Di YouTube sebelumnya, Mbah Tuyul membahas tentang ekonomi spiritual. Bagaimana meningkatkan taraf ekonomi kita secara individu atau bernegara dengan melibatkan Tuhan. Berbicara kembali tentang Tuhan, selalu ada hubungannya erat dengan alam semesta dan diri kita. Di sini kita mulai titik pembahasannya, saudaraku dan cucu-cucu Mbah Tuyul dimanapun Anda berada. Tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia ini, ketika kita berbicara soal semesta dan bagaimana cara ia bekerja, kita pasti akan selalu bersinggungan dengan manusia dan pencipta semesta itu sendiri. Tuhan, manusia, dan semesta akan selalu berkaitan satu sama lain dalam perbincangan spiritualis. Ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita tidak perlu meneliti langit dan bumi, karena Tuhan ternyata meletakkan rahasia itu bukan di tempat yang jauh yang tidak bisa digapai oleh manusia, melainkan rahasia itu tersimpan pada diri manusia itu sendiri. Mungkin Anda masih ingat ungkapan yang sangat masyhur di kalangan para sufi. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Sekarang begini, coba perhatikan diri Anda. Tubuh ini terdiri dari materi fisik dan non-fisik, bukan? Materi fisik tentu bisa kita indrai, kita rasakan, kita lihat, bisa kita sentuh dan raba. Tapi materi non-fisik, yaitu sesuatu yang tak terlihat di dalam tubuh ini, sebut saja roh atau jiwa, tentu tidak bisa kita indrai, kita raba, kita rasa, dan kita lihat. Tapi itu ada dan membuat kita hidup. Betul? Oke, ketika saya berkata ini aku, ada di manakah sosok aku itu? Apakah di dada, di kepala, atau di tangan? Sosok aku itu tidak berlokasi karena meliputi seluruh perwujudan fisik ini. Kita tidak bisa menunjuk ke satu lokasi untuk menemukan sang aku itu, karena sang aku itu ada di mana-mana. Jadi pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan itu? Itu merupakan pertanyaan yang keliru justru, karena Tuhan tidak berlokasi. Karena zatnya meliputi seluruh alam semesta ini, seperti halnya sang aku tadi. Itu hanya sebuah perumpamaan ya, bukan sama persis. Perumpamaan lainnya, saya ada di kamar, tapi saya tidak ada di ruang tamu. Artinya apa? Artinya saya terkotak ruang dan waktu dan tidak meliputi rumah saya. Saya adalah makhluk lemah, tidak abadi, alias bisa mati. Hal ini juga berlaku ketika ingin mengetahui rahasia semesta. Kita tidak perlu terbang keluar angkasa sana untuk mengetahui isi semesta. Kita juga tidak perlu menjelajahi sampai ke kerak bumi untuk bisa mengetahui semuanya. Karena pertanyaannya di mana itu mengacu pada ruang dan waktu, dan segala sesuatu yang terkotak dalam ruang dan waktu itu tidaklah abadi, alias bisa mati, alias bisa fana. Karena Tuhan Maha Kekal, maka konsekuensinya tidak mungkin zat yang maha abadi terkotak dalam ruang dan waktu. Karena itu kita sudah punya laboratorium yang sangat canggih, yaitu diri kita sendiri. Jadi untuk mengetahui bagaimana rahasia dan pola semesta ini, kita cukup meneliti dan menelusuri diri kita sendiri, menguak potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Di saat kita mampu mengaplikasikan semua itu, mampu mengenal diri kita, mampu menguak potensi-potensi diri kita yang Allah sisipkan kepada kita, maka keberuntungan
keberhasilan dengan secara otomatis akan menghampiri kita. Sampai di sini, mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa hubungannya keberuntungan dan keberhasilan hidup dengan struktur alam semesta yang tadi kita bahas? Memangnya sepenting apa mengetahui hal ini? Bukankah ini hanya sebuah teori dan konsep belaka? Apapun tanggapan Anda, apapun tanggapan cucu-cucu, apapun tanggapan sahabat-sahabat semua, mau mempercayai dan menyetujui uraian ini atau tidak, semesta akan terus bekerja sebagaimana polanya. Hidup itu sebenarnya ya begini-gini saja, hanya casingnya, hanya sampulnya saja yang berbeda. Tapi karena kita adalah bagian dari semesta itu, maka konsekuensinya realitas yang terjadi di semesta besar sebenarnya tidak lain hanyalah refleksi dari semesta kecil, refleksi dari kita juga, refleksi dari diri kita sebagai blueprint alam semesta ini. Artinya bukan saja tindakan yang bisa merubah keadaan hidup ini, namun bagaimana emosi dan perasaan kita juga turut mempengaruhi jalan hidup ini. Inilah rahasianya, saudara-saudaraku, cucu-cucu Mbah Tuyul. Kita bahkan bisa menciptakan keberuntungan jika kita selalu aware dengan perasaan dan emosi kita. Apakah Anda selama ini lebih banyak menjalani hari dengan bahagia, optimisme dan penuh syukur, atau sebaliknya, Anda justru terus-menerus termenung dalam kesedihan, rasa bersalah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya? Anda mungkin pernah menemukan suatu hari di mana segala sesuatu berjalan dengan semestinya, segala sesuatunya seperti berjalan mengalir begitu saja, segala sesuatunya seperti dipermudah. Pekerjaan Anda lancar, tugas-tugas Anda selesai dengan cepat, Anda bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, dan tepat pada hari itu juga Anda mendapatkan rizki yang tidak terduga-duga. Hari itu benar-benar ajaib bagi Anda, hari yang sangat menyenangkan penuh dengan keberuntungan. Semesta seolah-olah berpihak dan mendukung setiap langkah Anda. Coba Anda ingat-ingat lagi momentum itu. Bagaimana perasaan dan emosi Anda pada saat itu? Apakah Anda merasa bahagia, penuh syukur, dan full positive feeling pada hari itu? Atau sebaliknya, Anda memulai hari dengan mengeluh, menggerutu, marah-marah, dan full negative feeling pada hari itu? Sahabat-sahabatku, cucu-cucu Mbah Tuyul, perlu Anda ketahui, semesta hanya merespon apa yang ada di dalam diri Anda. Semesta tidak pernah peduli dengan apa yang Anda inginkan dan hindari. Semesta hanya menghadirkan realita sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Semesta hanya merespon perasaan dan vibrasi Anda. Jika hati Anda lebih banyak tenang, damai, bahagia, hening, maka semesta pun akan memberikan keadaan-keadaan yang demikian. Dengan kata lain, perasaan Anda bisa menggerakkan semesta karena Anda adalah semesta itu sendiri. Dalam fisika kuantum dijelaskan, sesungguhnya semuanya menyatu dalam bentuk energi. Anda, saya, mereka, setiap makhluknya hakikatnya adalah satu. Tiada yang lebih nyata dari Sang Maha Satu, dari Sang Maha Esa. Kita hakikatnya tiada, yang ada hanya Sang Esa. Sekian dari Mbah Tuyul. Salam Nuyul.